Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faiz Iqbal dari kelas TI 23A5 Universitas Pelita Bangsa. Nah, jadi di sini saya akan memberikan materi Big Data ya, yaitu tentang desain fitur store dan data lineage ya. Nah, sebelum mulai kita terlebih dahulu membaca doa ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, sebelum masuk yaitu ada analogi ya. Nah, di mana analogi ini bayangkanlah sebuah dapur besar ya, fitur store adalah tuh lemari bumbu yang tertata rapi, tapi tak cukup hanya tahu di mana bumbunya. Nah, kita juga perlu tahu dari mana bahan itu datang. Ya, itulah peran data image. Nah, catatan perjalanan bahan dan nanam ke piring. Nah, langsung masuk ke bagian pertama, yaitu fitur store. Nah, apa itu fitur store? Nah, dari definisi ini, fitur store itu dia adalah repositori terpusat yang dirancang untuk menyimpan ya, mengelola dan menyediakan fitur. Nah, yaitu seperti atribut terukur yang digunakan sebagai input dalam mode machine learning ya. Tujuan utamanya apa? Nah, tujuan utamanya itu dia ada 3 ya. Yang dimana fitur store itu dia tujuannya itu yang pertama menyediakan sumber fitur yang konsisten untuk pelatihan dan prediksi. Nah, untuk keduanya dia meningkatkan efisiensi ya dan kolaborasi antar tim data. Yang ketiga memastikan keamanan, versi dan jejak transformasi fitur. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama dari fitur store. Nah, yang pertama itu ada fitur registry. Nah, komponen utama yang pertama yaitu fitur registry ya. Dia ini menyimpan definisi dan metadata fitur ya. Fungsinya itu mirip katalog ya, mencegah duplikasi, memudahkan pencarian dan standarisasi fitur. Nah, lalu ada saving capabilities ya, dia ini menyediakan fitur baik ya secara batch ya untuk training ya maupun real time ya untuk inference ya. Nah, memastikan fitur yang sama tersedia di semua tahap. Nah, terakhir security dan governance ya. Dia ini menjamin akses data ya yang aman dan pengelolaan yang sesuai kebijakan ya, termasuk kontrol akses ya, ACL, terus jejak audit ya dan kepatuhan regulasi. Nah, manfaatnya apa dari fitur store ini? Nah, manfaatnya sebenarnya banyak. Nah, di sini saya masukkan yaitu ada reusability fitur. Nah, yang dimana fitur yang sudah dibuat itu bisa digunakan kembali oleh tim lain ya, menghindari duplikasi pekerjaan. Lalu ada konsistensi training inference ya. Ini menghindari perbedaan ya antar memperbedaan fitur antara proses ya, pelatihan dan prediksi. Nah, sehingga lalu ada pelacakan versi dan jejak. Nah, jadi setiap fitur itu memiliki riwayat loh. Memiliki riwayat ya, revisi dan dokumentasi transformasi yang rapi. Sehingga optimasi MLOps ya, integrasi dengan pipeline ML ya untuk mempercepat siklus pengembangan dan deployment model. Nah, di sini ada tantangan dan solusi dari fitur store. Nah, tantangan dari fitur store itu lumayan banyak ya, yang dimana di sini ada transformasi tidak konsisten, latensi tinggi saat inference, kontrol akses, dan audit. Lalu fitur drift ya atau perubahan data nih. Nah, solusinya kayak gimana? Nah, solusinya untuk transformasi tidak konsisten itu dia simpan logika transformasi dalam fitur store itu sendiri. Nah, sedangkan latensi tinggi saat inference itu solusinya gunakan changing ya yang efisien dan optimal query ya, miss memory DB gitu. Lalu kontrol akses dan audit.
Nah, solusinya itu dia implementasi ACL ya yang ketat, log access dan validasi data. Nah, sedangkan untuk perubahan data solusinya seperti monitor ya performa dan brief fitur secara berkala. Nah, lanjut ke bagian 2 yaitu data lineage ya. Nah, apa itu data lineage? Nah, sama seperti sebelumnya ya fitur store. Cuma beda aja di sini. Yang dimana data lineage itu ada punya memiliki definisi ya, yaitu proses pelacakan alur data dari asalnya, transformasi hingga tujuannya dalam pipeline data. Nah, ini adalah catatan perjalanan data ya. Nah, bisa kita lihat di sini yang dimana ini sebuah catatan perjalanan dari data yang dimana data project dan dia akan masuk baik itu dari bisa juga sih bisa dari metadata ya kan. Dari sini metadatanya nih, nah ini prosesnya dan di sini sistemnya. Nah, di sini itulah mengapa penting ya dari data lineage. Yang pertama itu dia menjamin kualitas dan keakuratan data. Nah, yang kedua dia memungkinkan audit dan kepatuhannya ya compliance terhadap regulasi. Nah, yang ketiga itu dia membantu dubbing dan troubleshooting saat terjadi error. Nah, yang keempat ini dia memahami dampak perubahan data pada sistem di hilir ya downstream. Nah, itu di sini ketika menjamin kualitas dan kekurangan data ya dari metadata ini sehingga memungkinkan audit dan kepatuhannya terhadap dari sistemnya sehingga dia membantu debugging debugging ya dan troubleshooting saat terjadi error saat sistem ini menginput ke metadata sehingga proses ya untuk men-troubleshooting saat terjadi error. Nah, sehingga memahami dampak perubahan data pada sistem di hilir ya. Nah, di sini ada fungsi utama data lineage ya. Nah, fungsinya itu ada pelacakan data ya. Dia ini menemukan asal dan setiap perubahan yang terjadi pada data. Lalu ada audit trail ya, rekam jejak lengkap. Nah, untuk regulasi seperti GDPR, CCPI ya. Lalu ada analisis dampak ya. Ini mengetahui efek perubahan skema atau logika pada sistem downstream ya. Lalu migrasi data. Nah, ini dia memastikan migrasi sistem itu berjalan lancar ya tanpa kehilangan datanya itu sendiri gitu. Nah, di sini alur data lineage nih ya. Jadi alur cara kerjanya itu yang pertama dari asal data ya, di mana data mentah ya dari sistem sumber gitu loh ya. Nah, seperti ini nih EG, CRM, transaksi, IoT gitu ya. Lalu masuklah ke transformasi. Nah, di mana data ini diproses ya. Di sini ada ETL, join, agregasi, pembersihan. Nah, sehingga masuk ke penyimpanan. Data yang disimpan di data warehouse ya atau gudang atau data lake ya. Sehingga masuklah ke konsumsi ya, data digunakan oleh BI, dashboard atau model machine learning. Jadi itulah cara kerjanya atau alur data dari lineage ya. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu fitur store itu mengingatkan kita bahwa ilmu perlu disimpan dengan rapih dan data lineage itu mengajarkan ya bahwa nih setiap data itu punya sejarah yang tidak boleh kita abaikan gitu loh. Sehingga belajar big data ini bukan hanya tentang sistem ya, tapi tentang bagaimana menjaga kepercayaan melalui ketelusuran ya dan keteraturannya. Jadi itulah kesimpulan yang dari saya. Dan itu dia dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya Muhammad Faiz Iqbal dan selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih.